Halo Frenzy Members, apa kabar? Senang sekali kita dapat bertemu di online service kali ini. Semoga kalian di rumah masih sehat dan tetap semangat dalam melakukan aktivitas di rumah aja, oke? Oke, sebelum itu kita akan berdoa untuk mulai ibadah kali ini. Mari kita berdoa. Bapak, mengucap syukur kalau sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Itu karena semua kasih anugerah-Mu ya Bapak, dan tiba saatnya kami akan mulai ibadah. Kau berkati setiap kami yang ada di rumah agar kami dapat beribadah dengan serius Bapak. Terima kasih di dalam Yesus Holia, amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah Tuhan, sungguh indah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya Kau Tuhan, Tuhanku yang ajaib. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih ya Bapak, jika pada saat ini kami boleh beribadah online kembali. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih atas keadaan kami yang baik, keadaan kami yang sehat, keadaan kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan belajar, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang urapi setiap kami, Tuhan yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan yang juga urapi teman-teman yang akan mendengarkan, sehingga firman ini dapat menjadi firman yang hidup yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar friends members? Gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian masih dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Oke, sekarang saatnya kita mau belajar lanjutan dari tema bulan ini, Lead by Holy Spirit. Dan hari ini kita mau belajar pelajaran yang lebih dalam lagi. Jika minggu lalu sudah disampaikan dari Kak Riki tentang eksistensi dari Roh Kudus, kali ini kita mau belajar tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Siapkan catatan kalian, siapkan pemikiran kalian, buka hati kalian agar kita mau belajar sama-sama. Yang pertama kita buka di 1 Korintus 3 ayat 16. Dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sungguhnya Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Sehingga sadarkah bahwa sesungguhnya di balik setiap pemikiran kita, setiap ide kita, setiap solusi, setiap perkataan, setiap tindakan kita, itu ada peran Roh Kudus di dalamnya. Dan mungkin saat kamu sedang bingung, kalian juga dalam kondisi di mana kalian mau nyontek, atau kalian sedang sendirian di rumah, kalian juga mungkin
akan memilih teman untuk bergaul, saat juga mungkin kalian akan berbohong, sadarkah bahwa Roh Kudus sempat mengingatkan kalian sebelum melakukan semuanya itu? Beberapa waktu yang lalu, dalam salah satu Friendscom, ada teman yang sharing ketika dia bingung harus mengambil sikap. Sana dihadapkan pada pilihan ia harus berbohong atau tidak. Saat itu teman ini kehilangan dompetnya beserta segala surat berharga yang ada di dalamnya, STNK, SIM, KTP, uang, dan lain sebagainya. Ia takut kalau orang tuanya tahu akan kejadian ini, orang tuanya akan marah sama dia. Dan di situ dia bingung, aku harus ngomong yang jujur bahwa aku kehilangan dompet dengan resiko dimarahin itu, atau dia bisa berbohong mengatakan bahwa dompet itu ada di rumah temannya atau ketinggalan di temannya. Tepat saat itu dalam hatinya ada yang mendorong dia untuk menyuruh mengatakan hal yang jujur meskipun dia tahu resikonya, meskipun dia mungkin akan dimarahin. Dia telah ceroboh kehilangan dompetnya, dan dia akhirnya menuruti suara tersebut. Dan apa yang terjadi? Ya seperti dugaan kita tadi, teman ini dimarahi sama orang tuanya, dia ditegur, dia dinasihati sama orang tuanya. Tapi secara mengejutkan, tiba-tiba orang tuanya memberikan dompetnya kepadanya. Ya, bukan karena dompetnya disembunyikan sama orang tuanya, tapi memang dompet ini sempat hilang. Beberapa hari sebelumnya dia berkendara, dia naik motor dan dompetnya terjatuh di jalan raya. Tapi hal yang ajaibnya itu ada orang jujur yang mau ngambil dompet itu dan mengembalikan ke rumahnya, sehingga dompet ini bisa kembali sama dia. Wow, bayangkan jika seandainya teman ini dia memilih untuk udah aku bohong aja, aku ngomong ketinggalan di rumah temanku, apa yang terjadi? Mungkin orang tuanya akan tambah marah, tambah istilah nggodoin dia, coba sih ambilan. Terus nanti dia harus berbohong lagi. Oh temanku lagi nggak ada di rumah mah. Oh yaudah besok ambilan. Oh temanku besok pergi mah, dan lain sebagainya. Dia akan terus menerus tinggal dalam kebohongan, sehingga mungkin orang tuanya juga akan mengecap dia sebagai tukang bohong. Keputusan yang tepat yang diambil sama teman ini. Sadar nggak kalau Roh Kudus itu selalu ada, selalu mengingatkan, selalu menuntun kita, bahkan dalam hal terkecil sekalipun. Tiba-tiba ada yang muncul gitu dalam hati kalian, nggak serak aja deh kalau aku harus berteman sama si A, kalau aku pergi sama si B rasanya nggak tepat aja gitu. Atau mungkin ada pemikiran atau suara dari hati kalian yang ngomong, kayaknya omonganku tadi terlalu kasar deh, terlalu keras deh sama dia, aku harus kembali sama dia dan aku minta maaf sama dia. Atau mungkin ada suara di hati kalian juga bilang, iya ya ini udah Senin jam 7 malam, waktunya buat Friendscom, masa aku seharian untuk lakukan YouTube-an, nonton, atau cuma rebahan seharian. Mungkin ada suara yang mengingatkan seperti itu. Tugas kita ketika kita mendengarkan suara tersebut adalah mendengarkan, bahkan melakukan apa yang suara itu ingatkan. Setuju? So, apa aja sih peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Kita mau belajar beberapa poin dalam topik kali ini. Yang pertama, peran Roh Kudus adalah Roh Kudus mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Kita buka di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita tidak tahu harus melakukan apa di tengah situasi yang seperti ini, Roh Kudus juga pasti menunjukkan bagi kita apa yang harus kita lakukan. Dan peran Roh Kudus ini enggak selalu lewat suara yang audible sehingga kita bisa dengar, oh Roh Kudus mau ini, enggak, tapi bisa lewat media apapun. Seperti ketika kalian baca Alkitab, kalian sedang membaca renungan harian kalian sedang membaca artikel, kalian sedang berbincang sama teman, atau mungkin kalian sedang baca postingan di Instagram atau sekedar iklan di YouTube yang lewat, itu
itu bisa menjadi cara untuk Roh Kudus itu sedang mengingatkan kita. Nah, ada ayat di Amsal 6 yang berbunyi seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, untuk tinggal rebahan. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tuhan tentu mau dalam keadaan yang seperti ini, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghasilkan sesuatu yang produktif. Nggak cuma malas-malasan, nggak cuma bermain handphone, nggak cuma YouTubean sepanjang hari, atau mungkin seperti yang dituliskan tadi, hanya berbaring, hanya rebahan sepanjang hari tanpa tahu harus melakukan apa yang berguna. Tuhan nggak mau kalau kita hanya tinggal dalam kemalasan kita, menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Ada juga ayat di Ibrani 10 yang mengatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tentu Tuhan juga ingin anak-anaknya ini tetap bersekutu satu sama lain, meskipun dengan keterbatasan saat ini ada media online yang memfasilitasi kita untuk kita tetap dapat bersekutu. Tuhan nggak mau anak-anaknya ini jadi terhilang. Tuhan nggak mau anak-anaknya ini makin menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sekarang ini sudah enak, teknologinya sudah serba canggih, online sudah serba mudah, sehingga sebenarnya kita tinggal klik link, kita sudah bisa bergabung dengan persekutuan kita, dengan friendscom kita masing-masing. Coba bayangkan mungkin di 10 atau mungkin beberapa tahun yang lebih lama lagi dari itu, di masa pandemi seperti ini, nggak ada yang namanya teknologi, nggak ada yang namanya media online, kita malah nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kita yang sudah dimudahkan dengan teknologi saat ini, seharusnya kita bisa bersyukur dan kita bisa menikmatinya, menikmati teknologi yang ada itu. Nah, selain dari Alkitab, mungkin juga dari obrolan dengan teman. Beberapa waktu yang lalu juga saya sedang berbincang sama teman. Saya sempat berpikir untuk menunda workout yang saya bisa lakukan di rumah. Saya punya resolusi di tahun ini untuk bisa memiliki badan yang sehat, badan yang lebih bagus daripada saat ini, sehingga dalam masa seperti ini seharusnya saya bisa lakukan workout yang saya bisa lakukan di rumah. Ya, saya pikir, oh ya udahlah, saat seperti ini nggak perlu workout, nanti aja setelah pandemi ini berakhir, saya mau datang ke tempat olahraga, ke gym, saya mau jadi members di situ, saya mau sewa trainer di sana, dan saya mau budayakan kehidupan yang lebih baik. Waktu saya bilang ini ke teman saya mengatakan seperti ini, percuma nanti mau ke gym, kalau sekarang dari latihan yang ringan ini aja, latihan yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah aja nggak dilakuin, apalagi nanti kalau ke gym latihan yang lebih berat. Terus dia lanjutkan dengan ngomong seperti ini, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka ia akan dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Wah, mendengar itu saya cuma bisa ketawa, speechless, dan dalam hati bilang, iya ya, benar juga apa yang dikatakan sama teman ini. Jadi perkataan Roh Kudus atau waktu Roh Kudus mengingatkan kita itu bisa dari berbagai hal, seperti yang saya contohkan sebelumnya ini. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini mulai malas, mulai cuma banyak rebahan, mulai bosan, mulai nggak tahu apa yang harus dilakukan, mulai nggak produktif, atau mungkin mulai menjauhi pertemuan ibadah kita, yuk dengarkan message ini, dan mungkin ini suatu nasihat buat kalian supaya kita mau berubah sama-sama menjadi yang lebih baik. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita dalam segala situasi. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Atas situasi yang nggak baik seperti ini, mungkin tugas kita bertambah banyak. Tuntutan
deadline bertambah banyak, tuntutan pekerjaan juga bertambah, ujian di sekolah diberikan dari guru kita kepada kita yang sedang bersekolah, mungkin pemahamannya juga akan berbeda karena setiap siswa harus belajar sendiri dari rumah. Karena itu tiba-tiba ujian, karena kita nggak tahu materinya, kita bingung, kita harus belajar dari mana aja. Kita juga mungkin saat ini sedang bingung ngatur prioritas dan lain sebagainya. Ingat, sekali lagi ingat bahwa Roh Kudus itu berperan untuk membantu kita. Jangan lupa untuk utamakan Dia dalam setiap apapun yang kita mau lakukan. Tuhan pasti kasih wisdom buat kita, Tuhan pasti kasih sukacita, Tuhan pasti kasih ketenangan dan damai sejahtera buat kita untuk bisa menghadapi semuanya itu. Amin. So, tetap semangat untuk menghadapi situasi yang susah seperti ini. Ingat Tuhan Yesus, ingat Roh Kudus pasti menolong setiap kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus berperan untuk menginsyafkan kita. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sebenarnya selalu ada pilihan, selalu ada kesempatan buat kita ini bangkit dari segala dosa dan pelanggaran kita. Jika kita menuruti kesempatan itu, maka kita akan sadar dan lebih mudah untuk berbalik pada cara hidup yang benar. Tapi ketika kita masih memilih untuk nggak mendengarkan, ya juga nggak akan berhenti untuk terus ngasih kita kesempatan lagi untuk kita mau sadar dan berubah. Pertanyaannya bukan berapa kali kesempatan itu diberikan sama kita, tapi sampai kapan kita mau main-main dengan kesempatan yang diberikan itu. Kita sudah belajar tentang kasih karunia Tuhan yang begitu besar dan diberikan secara cuma-cuma pada kita. Lalu mau sampai kapan kita tinggal dalam kekerasan hati kita nggak mau berubah, kita nggak mau mendengarkan, mungkin juga kita nggak mau ditegur, atau malah kita marah waktu kita ini ditegur. Ingat kisah tentang Saulus ketika dia memutuskan untuk mau menangkap setiap orang yang percaya sama Tuhan, menyiksa mereka dan lain sebagainya. Ya waktu di tengah jalan dia sampai harus mengalami kebutaan ketika Tuhan kasih kesempatan sama dia buat dia ini berubah. Jangan lihat seberapa keras caranya Tuhan buat buat mengubahkan Saulus, tapi lihatlah kerendahan hati Saulus untuk dia mau ditegur dan diubahkan, sehingga ketika dia akhirnya berubah, ya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tahu sama-sama tentang cerita Saulus ini, bahwa dia menjadi salah satu rasul yang luar biasa yang memberitakan Injil ke banyak orang, dan ia akhirnya juga jadi rasul yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk setiap kita juga perlu kerendahan hati untuk mau mendengarkan, bahkan mau untuk berubah. Selanjutnya, pada poin yang keempat, Roh Kudus berperan untuk membantu dalam setiap doa dan pergumulan kita. Kita buka di Roma 8 ayat 26. Demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali ketika kita mengalami hal yang gak menyenangkan, kita mengalami kesedihan, kita nggak tahu harus ngomong apa, bicara sama siapa yang bisa kita percaya, atau bahkan mungkin ada yang menyuruh kita untuk berdoa. Tapi dalam doa kita pun kita nggak ngerti harus ngomong apa, harus berkata-kata apa, mengeluh seperti apa. Kita nggak ngerti harus melakukan apa. Disitulah saat dimana kita ini harus berserah sama Tuhan. Kita mau mendengarkan. Mungkin pada akhirnya kita dituntun untuk berkata-kata dalam doa kita, tapi juga ada satu waktu di mana kita nggak bisa berkata-kata, kita speechless, dan kita diberikan kesempatan untuk hanya diam, menangis, merenungkan apa yang sudah terjadi, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan dari situlah sebenarnya Tuhan kasih damai sejahtera buat hati kita. Saya percaya setelah itu berakhir, setelah momen itu berakhir, pasti kita sama-sama merasakan, oh iya ya, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kelegaan. Masalahnya mungkin belum selesai, masalahnya
nggak langsung selesai dengan kita berdoa, dengan kita mendengarkan Tuhan, enggak. Tapi ada damai sejahtera yang mengikuti kita sehingga kita selalu dikuatkan. Tenang, meskipun masalahmu begitu besar, masalahmu begitu banyak, tapi Roh Kudus itu senantiasa menyertai kita. Amin. Amin. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, Roh Kudus sebagai materai dan jaminan bagi setiap orang yang percaya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan gini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jika kita dimateraikan dengan Roh Kudus, itu berarti itu adalah jaminan bahwa kita ini adalah anak Allah. Jaminan kalau kita ini adalah kepunyaan Allah sendiri. Nah, kalau ada suatu surat yang dia punya materai, punya tanda tangan di sana, maka dijamin bahwa isi surat itu punya kuasa, sehingga siapapun pihak yang suka ataupun bahkan nggak suka dengan isi surat tersebut, dia nggak bisa menyangkali, dan dia harus tetap tunduk di bawah surat yang bermaterai tersebut. Nah, materai itu adalah tanda kepemilikan. Seperti hal simpelnya gini, kalau kita punya suatu barang, kalian punya suatu buku ataupun alat tulis apapun itu, kalian namain barang itu dengan nama kalian, maka orang lain atau teman kalian nggak akan bisa mengambil hak kalian atas barang itu, ya kan? Dan ini berarti bahwa Roh Kudus mengesahkan kita bahwa kita ini adalah anak Allah dan kita memperoleh jaminan akan keselamatan. Berarti Roh Kudus juga akan menjadi tanda bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah sendiri dan mengingatkan kita bahwa jangan berlaku yang tidak sesuai dengan Sang Pemilik kita. Amin. Itulah 5 peran Roh Kudus yang bisa kita pelajari hari ini. Dan kesimpulannya adalah Roh Kudus itu ada dan tinggal dalam diri kita. Tergantung dari siapa yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Contoh, ketika kita sedang berkendara, kita mungkin nyetir mobil atau motor kita, di sana tergantung dari siapa yang menyetir. Kalau kita izinkan diri kita yang menyetir, maka kita yang punya kuasa menentukan jalan, menentukan arah, kemana kita harus belok, kapan kita harus lurus untuk kita bisa sampai tujuan kita. Tapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu ambil kendali atas kemudi itu, maka Roh Kuduslah yang punya kuasa untuk bisa menentukan. Waktu kita bilang coba belok kanan, coba belok kiri, Roh Kudus mungkin juga tetap akan enggak, lurus adalah jalan yang tepat untuk kita bisa sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Siapa yang mau pegang kendali dalam kehidupan kita? Apa kita tetap berlakukan kita sendiri yang pegang kendali, kita mengandalkan kuat dan gagah kita, atau kita membiarkan Roh Kudus yang pegang kendali sehingga apapun yang kita mau kerjakan seturut dengan kehendaknya. Dan waktu kita mau mendengarkan, waktu kita mau tunduk, itu juga berarti bahwa bukan karena kuat dan gagah kita bisa sampai ke tempat tujuan atau kita bisa berhasil itu, tapi karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita yang buat kita berhasil. Amin. Saya berharap kita sama-sama belajar sesuatu dalam video kali ini, dan semoga kita juga bisa sadar, diingatkan, dan punya kerendahan hati untuk kita mau berubah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, bahwa setiap kami firman yang telah disampaikan ini begitu sederhana Tuhan. Biarkan kami setiap members Youth Frenzy yang mendengarkan firman ini, kami bisa sama-sama mengerti, kami bisa sama-sama ditegur, kami mau berubah dengan kerendahan hati kami, sehingga kehidupan kami dapat diubahkan menjadi lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kami sendiri, tapi karena ada Roh Kudus yang tinggal dan menyertai kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang sertai, biarkan
pembelajaran kami nggak berhenti sampai sini, tapi Roh Kudus itu selalu menuntun kami untuk bisa mengarahkan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat situasi yang terjadi. Kami percaya begitu banyak kesusahan yang dialami, begitu banyak kerugian yang mungkin juga dialami oleh setiap kami, setiap orang tua, keluarga kami, ataupun rekan kami. Kami percaya Tuhan yang akan selalu menguatkan setiap kami, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kami, sehingga kami anak-anak-Mu yang percaya padamu tetap beroleh damai sejahtera, tetap beroleh sukacita, tetap beroleh kebaikan yang daripadamu, sehingga meskipun di tengah situasi yang seperti ini kami tetap dapat kuat berdiri karena Engkau yang selalu menopang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang jagai kesehatan setiap kami Tuhan, members Youth Friendship dimanapun kami berada. Kami percaya berkat-Mu selalu tercurah buat setiap kami menghadapi segala tugas ataupun tuntutan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya Engkau juga turut beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami mau Engkau yang pegang kendali dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa diubahkan menjadi seorang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pertemuan kami kembali dalam pertemuan online kami selanjutnya dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sungguh-sungguh, dan kami mau mengakhiri doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tetap semangat dalam belajar, tetap percaya kalau perlindungan Tuhan, penyertaan Roh Kudus itu nyata buat setiap kita. Amin. Amin. See you and God bless you. Bye.